Guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Basuki, tetap di channel Eka Jaya Rabbit. Oke, pagi ini saya berada di Desa Butun, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, untuk mengisi acara sebagai narasumber dalam pelatihan ternak kelinci di Desa Butun, Kecamatan Gandusari. Hari ini hari Rabu, tanggal 9 November 2022. Untuk kelompok Pandawa Jaya Makmur, kelompok tersebut saya yang handle atau saya yang selama ini mengajar mereka untuk beternak kelinci, dan hari ini dapat pelatihan dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar. Dan kebetulan saya yang mengisi sebagai narasumber. Oke. Simak terus video ini, bagaimana nanti soal materi-materi yang saya berikan di kelompok Pandawa Jaya Makmur tersebut. Jangan lupa tombol like, subscribe, dan silahkan komen di bawah. Untuk yang mau pesan-pesan bibit kelinci untuk jenis NZ, Haila, Haikul, silahkan langsung ke kontak saya WA. Langsung ke saya pribadi. Dan untuk soal tanya-tanya nanti silakan langsung ke WA langsung, Pak, bisa. Simak terus dan tetap semangat. Oke. Sambil menunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basuki. Oke, di dunia perkelincian biasa dipanggil Eka Jaya atau Mas Eka, oke. Niki kula sing bakal mendampingi kelompok jenengan. Misalkan ada pertanyaan atau ada keluhan, nanti saya mendampingi. Untuk kedepannya, kalau misalkan ada keluhan atau apa, nggak usah ragu-ragu, langsung WA. Saya langsung luncur. Rumah saya dekat Sukasewu. Ya. Jadi nanti sampai panen pun saya yang memasarkan. Jadi kelompok atau anggota untuk peternak kelinci nggak bingung soal penjualan. Oke. Niki materi yang pertama. Oke. Kita mulai. Pertama, pemilihan lokasi kandang. Oke. Di antaranya lokasinya strategis. Lokasi strategis niku mboten sembarangan. Jadi pemilihan kandang harus tepat. Di antaranya kandang mempunyai ventilasi yang baik. Oke. Boten lembab, boten tertutup, kering, sejuk, dan tidak lembab. Karena ini kelincinya kelinci bukan jenis kelinci Indonesia, kelinci Amerika. Jadi nyune dingin. Kalau dingin lebih nyaman. Kalau lembab nggak kuat. Selanjutnya boten dikumpulnya dengan hewan ternak lain, misalkan ayam, kambing, bebek. Karena kalau ayam jenis unggas atau bebek itu biasanya wong Jawa ngarani gurem. Lah gurem itu yang bisa menyebabkan skabies atau bahasa Jawa ini gudiken. Nah, kalau dekatkan dengan kambing, kelinci mudah stres. Karena suara kambing terlalu keras, kadang be, kalau lapar be, kaget, stres. Itu yang menyebabkan kelinci stres, akhirnya nggak mau makan, mati. Untuk yang selanjutnya, hindarkan dari suara gaduh atau rame. Buatan kuat kagetan. Kadang induk menyusui, kalau ada suara kaget, mercon misalnya, atau musik terlalu keras. Kalau musik pelan nggak apa-apa. Kalau terlalu keras, akhirnya anaknya durataret boten purun menyusui. Itu. Kalau untuk induk yang lagi bunting atau hamil, biasanya boten purun ngelairni. Akhirnya anaknya mati di dalam. Itu yang sering terjadi. Oke, untuk pertama pemilihan lokasi kandang tersebut ini sebagai dasar. Next, Pak Neng. Untuk nomor 2, pemilihan bibit kelinci. Ini juga sangat berpengaruh di hasil nanti
Yang pertama jenis atau ras pedaging NZ, Haila, Haikul. Kalau NZ seperti ini, kalau Haila yang ada cemong seperti ini. Ini ciri fisiknya seperti ini. Punya kelebihan karena porsi makan sedikit. Kedua, tulang kecil, pertumbuhan cepat. Itu keunggulan dari jenis tersebut. Jadi beda dengan kelinci Indonesia. Kelinci Indonesia makannya banyak, tulangnya besar, dagingnya tipis. Terus kalau dimasak, dagingnya warnanya merah. Kalau dibakar akhirnya alot. Tuh. Dari jenis tersebut punya keunggulan seperti itu. Yang pertama, sehat, bersih, dan gemuk. Ketiga, perlengkapan kandang. Ini juga sangat penting. Jadi diantaranya tempat makan atau cuo yang dari tanah, jangan dari plastik atau dari bahan logam lain, sangat berbahaya. Kedua, tempat minum, karena pakannya pakan kering berupa pelet. Kalau nggak dikasih minum, nggak mau makan pelet. Beda dengan yang kelinci lokal, makannya rumput basah, nggak perlu minum. Jadi tempat makan, tempat minum harus disediakan. Terus selanjutnya sarang beranak atau nesbok, karena ini dikandangkan bukan diliarkan. Jadi kalau sudah tanggalnya mau melahirkan harus disiapkan sarangnya atau nesboknya, kotak berbahan dari kayu. Jadi nanti kelincinya indukannya masuk sendiri, bikin sarang sendiri. Terus sapu ini harus selalu ada di kandang karena untuk menjaga kebersihan, menyapu kandang maksimal 3 hari sekali, maksimal. Kalau bisa tiap hari lebih bagus. Dan nanti untuk kotorannya bisa digunakan untuk internal, untuk kelompok sendiri bisa, dijual juga bisa, nanti hasilnya juga untuk kelompok. Terus selang air untuk menyemprot kandang setelah disapu. Jadi harus kandang selalu steril, jauh dari bakteri. Monggo next. Keempat, pakan. Pakan utama adalah pelet. Jadi sudah tersedia protein berapa persen, sudah ada serat kasar, lemaknya, jadi sudah cukup. Jadi nanti untuk takaran, kelinci bobot sekian, takarannya berapa, nanti saya yang mendampingi. 1 kali, 2 kali nanti pasti hafal di antara anggota. Okay. Untuk makanan tambahan hijauan ini ada hijauan tertentu yang bisa dikasihkan. Enggak sembarangan hijauan bisa dikasihkan ke kelinci jenis ini, karena bukan kelinci Indonesia, jadi sangat berbeda. Selanjutnya pakan comboran atau racian sendiri. Nanti kalau untuk jangka panjang sudah berkembang, sudah jumlah banyak, nanti kita bisa belajar bareng membuat racikan atau pakan sendiri. Kalau sudah jadi bagus, dilabkan, kalau labnya keluar nanti bisa untuk beberapa tahun ke depan bisa mengajukan mungkin ke provinsi atau ke dinas kabupaten untuk mesin peletnya. Nah, seperti itu. Jadi nanti kelanjutannya seperti itu ada. Misalkan kelompok bisa ada yang kuliahnya ke jalur nutrisi atau ada yang punya teman punya meracik pakan, nanti bisa mengajukan ke dinas peternakan untuk dapat bantuan mesin pelet atau mesin cetak pelet. Jadi berkelanjutan untuk jangka panjangnya. Next, Pak. Untuk kelima, periode perawatan kelinci ini sangat berpengaruh untuk hasilnya. Okay. Yang pertama, pejantan dan calon indukan. Perawatannya ada tekniknya atau cara tersendiri. Jadi nanti untuk lebih detailnya besok saya kesini lagi untuk edukasi lagi ke kelompok, karena sangat panjang nanti jelaskan sini waktunya nggak cukup untuk perawatan pejantan dan indukan karena perawatannya beda. Terus posisi jantan di mana, posisi indukan,
itu juga beda. Terus pemeliharaan indukan bunting dan melahirkan, ini juga ada perawatan khusus, nggak asal dikasih makan terus sudah, jadi ada perawatan khusus. Jadi nanti di anggota dibagi, misalkan berapa orang yang khusus untuk ngecek yang indukan, yang melahirkan atau anakan, ada yang khusus ngasih makan, ada yang khusus yang untuk membersihkan kandang. Jadi nanti internal kelompok yang membagi, Bapak Saryanto bisa menunjuk siapa-siapa. Terus selanjutnya pemeliharaan indukan, menyusui dan anaknya. Ini juga ada tekniknya atau caranya tersendiri. Nggak asal-asalan dikasih makan ya udah, nggak bakalan berhasil kalau seperti itu. Itu cuma asal-asalan. Kalau kelinci lokal masih oke, masih bisa. Kalau kelinci jenis seperti ini nggak bisa. Oke, Bapak Ibu. Untuk selanjutnya pemeliharaan kelinci sapeh dan darah. Kelinci sapeh itu kelinci yang sudah disapeh dari indukannya, minimal usia 45 hari sampai 50 hari. Itu baru bisa disapeh dengan indukan. Jadi nanti kembali ke kelompok. Kalau misalkan lepas sapeh mau dijual, monggo. Atau dibesarkan sampai darah. Darah itu siapan yang siap dikawinkan. Itu juga bisa. Kembali ke kelompok, siap membesarkan atau cuma lepas sapeh. Oke, untuk yang terakhir, Pak Aneng. Yang terakhir penyakit kelinci. Nah ini biasanya banyak terjadi di kelinci lokal atau kelinci Indonesia yang dilepas liarkan di halaman mungkin, yang pakannya rumput, sangat terjadi, sering terjadi kembung. Kalau kelinci jenis ini, kalau dikasih rumput yang basah, yang seger, dipastikan yang pertama pasti kembung, kedua diare atau mencret. Nah, makanya pakan harus juga diperhatikan, takaran pakan, jam makan, air minum dikontrol. Semua ini pasti bisa diatasi dan nggak sampai terjadi. Terus flu atau pilek. Flu atau pilek biasanya kandangnya di luar, terus terkena air hujan. Akhirnya minum air hujan, flu atau pilek. Nanti obat-obatnya ada sendiri. Cara mengobatinya ada sendiri. Untuk yang selanjutnya skabies atau budik. Biasanya orang Jawa. Nah ini, biasanya pakan rumput basah. Sangat rawan dengan skabies. Atau pakan yang dari ampas tahu. Kalau orang dulu pakannya ampas tahu, sangat sering terjadi skabies atau budiken. Oke. Makanya kalau pelet itu jauh lebih steril dan lebih aman. Bisa pengaruh ke ketebalan daging dan pertumbuhan. Jadi diantara penyakit ini, kalau mastitis ini pembekuan air susu. Karena habis melahirkan, misalkan habis melahirkan anaknya mati karena indukan stres, karena terganggu, banyak anak kecil, atau enggak disiapkan nesbok pas saat mau melahirkan, akhirnya anaknya tercecer, anaknya mati, air susunya membeku, disebut mastitis. Ini ada obatnya, ada cara penanganannya, ada. Yang terakhir sorhok. Sorhok itu luka di kaki sini, bagian belakang. Itu biasanya lantai kandang terlalu keras. Misalkan dari galvanis, tapi tidak ditambahi bambu. Kalau ditambahi bambu, dia akan nyaman, sininya nggak luka. Karena kelinci jenis ini ukurannya besar-besar. Dan dagingnya tebal. Makanya berat badan sangat berpengaruh. Akhirnya kakinya luka, terjadi sorhok. Oke, mungkin untuk sekilas materi kali ini untuk ternak kelinci sekian dulu. Nanti untuk lebih jelasnya saya tetap mendampingi jenengan semua di sini. Ngontrol biar bisa kelompok ini bisa berkembang. Oke, untuk ini tahap 1, jadi mungkin ada nextnya. Tahap kedua mungkin tahun depan atau tahun depannya lagi, kalau bisa berkembang
seperti Pak Aneng, orang dinas pasti tetap mendukung atau tetap mengusahakan. Oke, mungkin cukup sekian dulu dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.